Para akhwat udah hafal nggak tuh ayat? Tuh kan nggak dihafalin. Makanya kalau berantem sama suami kalah terus. Harusnya pas suami marah bacain nih. Bang, tunggu bang, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ilal muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu. Insyaallah itu. Nggak ngerti. Dipikir nih lagi diruqyah sama istrinya. Emangnya gue kesurupan apa ya? Makanya di samping kita ngafalin tuh ayat, suami kita ngaji, jadi ngerti, jadi satu frekuensi. Kalau nggak repot, dipikir kita ngerukain dia kesurupan, akhirnya berantem lagi, gitu. Tapi kalau suami ngaji, oh iya, aku udah belajar tafsirnya tuh di Cut Mutia kemarin, bahwa orang-orang yang ahli surga itu suka maafin, nahan amarah, nggak baperan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita didolimi, ketika kita disakiti, kita harus yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang memaafkan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kesabaran kita itu nggak gratis. Maaf kita itu nggak gratisan. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan dari keburukan yang setara dengannya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang memaafkan lalu berusaha inisiatif memperbaiki kondisi, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahalanya dari Allah. Allah yang jamin itu pahala. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu la yuhibbul zalimin. Allah gak suka sama orang-orang yang zalim. Hadirin, surat apa tadi? Asy-Syura ayat 40. Dalam ayat ini ulama menjelaskan, inilah profil-profil orang terzalimi. Kemungkinannya cuma 3 kata mereka. Kemungkinan yang pertama dia bales dengan lebih parah. Misalnya dia lagi jalan diliatin, dan memang liatinnya itu nantang gitu loh. Nyebelin ya. Cara dia nantang tuh nyebelin. Kan orang Jakarta harus jalan, apa lo lihat-lihat? Terus disamperin, gebukin nih orang. Nah ini nggak boleh. Kenapa demikian? Karena kalau tuh memang tatapan nyebelin, antum boleh balas, tapi natap balik gitu loh. Dia natap nyebelin, antum natap nyebelin juga. Udah begitu aja. Terus pamitan, assalamualaikum. Gitu. Iya. Nah itulah yang kedua, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yang kedua, balas tapi setimpal kata Allah. Mithluha, setimpal, nggak boleh lebih. Kamu dipukul sama orang,
lalu gigi depan antum copot 2, antum boleh pukul dia dengan syarat 2 juga yang copot, jangan 7, repot 2. Kalau 7 tadi itu zalim. Zalim. Jadi boleh, makanya kan ada qisas di dalam Islam. Yang ketiga, memaafkan dan memperbaiki. Memaafkan dan memperbaiki. Orang tuh begitu, kalau dizalimin itu demikian. Kalau nggak dibalas sama dia, terus balasnya lebih parah, atau balasnya sama, atau dia maafin. Itu secara global ya, secara global demikian. Nah, kata para ulama kita, orang yang ngebalas tapi lebih nyakitin itu zalim, dan itulah closing statement ayat ini. Innahu la yuhibbul zalim. Allah nggak suka. Jadi kalau kita balas, kita dibully di sosmed, kita balas serang dia, dan lebih parah lagi, dia cuman bully kita 1 paragraf, kita 1 bab bully dia, ada 17 halaman. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah nggak suka sama orang-orang yang melampaui batas, zalim. Kemungkinan yang kedua, kita balas tapi yang setimpal, itu diperbolehkan, tapi nggak afdol. Yang ketiga ini yang afdol, dimaafkan dan diperbaiki masalah. Apa ganjarannya? Fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang jamin, di tangan Allah. Kok nggak ada kata-kata surganya Pak Ustadz? Oh, kata para ulama ini dalam maknanya. Karena ada kaidah, itu mencatat kaidahnya. Kaidahnya gini kata para ulama, al-atiyatu ala qadril mu'ti. Hadiah itu tergantung kualitas siapa yang ngasih. Gitu. Hadiah itu tergantung siapa yang ngasih. Semakin dermawan orang tersebut, kira-kira hadiahnya berapa tuh? Semakin gede, gitu. Semakin besar. Beda. Orang terkaya di RT 11 dengan orang terkaya di Jakarta, beda lah hadiahnya, nggak mungkin sama. Ini dia kaya tapi tingkat RT doang, itu pun RT 11. Ini satu Jakarta dia kaya, nggak mungkin hadiahnya sama, nggak mungkin. Pasti beda hadirin. Allah bilang saya kasih hadiah, itu pasti beda, itu gede banget kata para ulama. Al-atiyah ala qadril mu'ti. Hadiah itu tergantung siapa yang ngasih. Jadi pemberian kita itu menunjukkan seperti apa kualitas kita, sedalam apa kedermawanan kita. Jadi ingat pahala dia. Ingat pahala. Kalau ingat pahala itu enak. Fa'ajruhu 'ala Allah. Allah akan kasih semuanya itu bagi orang yang memaafkan dan memperbaiki. Ini yang perlu kita tahu. Makanya para ulama semangat. Ada sebuah riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman dan Al-Imam Ibnu Asakir. Tapi riwayatnya dilemahkan oleh banyak para ulama, diriwayatkan. Tapi sebagian ulama sering membawakan kisah ini untuk jadi ibrah. Tapi sebagian ada yang melemahkan. Itu dari Ali bin Al-Husain. Diriwayatkan Ali bin Husain itu mau sholat hadirin, mau sholat. Terus
dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Ibnu Asakir, minta tolong budaknya ambilkan sebaskom air untuk wudhu. Dibawain tuh sama budaknya. Ini Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cicitnya Nabi SAW. Begitu dibawakan, pas di dekat Ali itu tumpah dan baskomnya kena mukanya Ali. Kena mukanya Ali. Kalau antum jadi Ali, kira-kira nih budak kita apain? Apa? Budaknya diapain? Hah? Yang ini belakang, budaknya anaknya diapain? Apa? Apa nggak ada perasaan sih? Kira-kira nih kalau antum jadi Ali itu diapain tuh budak? Jujur aja, jujur. Tahu di mana? Masya Allah. Baik-baik antum cuma dimarahin doang ya. Mari kita lihat Ali bin Husain. Dia mau marah tuh. Tuh kan sama kayak aneh Pak Ustadz. Ya nanti dulu. Ali udah mau marah. Terus si budak baca surat Ali Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Orang-orang yang berinfak ketika dia sedang lapang dan ketika dia lagi susah. Jadi orang-orang bertakwa itu nggak kenal musim. Kalau infak dia nggak peduli. Lagi sukses, lagi miskin, dia akan berusaha ngasih. Terus yang kedua apa? Wal afina wal kadhimina al ghair. Dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Tuh budak baca itu tuh. Dan orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah dan bisa menahan amarahnya. Kata Ali bin Husain, saya nggak marah sama kamu. Masya Allah. Ingat surga tuh, kan? Bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah. Ingat tuh pahala dari Allah. Budaknya senang, dibaca terus tuh ayat wal afina 'anil nas. Dan orang-orang bertakwa selain bisa nahan amarahnya dan suka maafin manusia. Maka Ali bin Husain langsung mengatakan, saya maafkan kamu. Masya Allah. Terus budaknya lanjutin lagi itu ayat wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah tuh sayang sama orang-orang baik, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan. Kata Ali bin Husain, saya merdekakan kamu. Ingat pahala, dibacaan ayatnya untuk Masya Allah. Ini luar biasa hadirin. Itu surat apa? Ali Imran 134. Para akhwat udah hafal nggak tuh ayat? Tuh kan nggak dihafalin. Makanya kalau berantem sama suami kalah terus. Harusnya pas suami marah bacain nih. Bang, tunggu bang. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu ilal muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu insya Allah itu nggak ngerti. Dipikir ini lagi diruqyah sama istrinya. Emangnya gue kesurupan apa ya? Makanya
di samping kita ngafalin tuh ayat, suami kita ngaji, jadi ngerti, jadi satu frekuensi. Kalau nggak repot, dipikir kita ngerukain dia kesurupan, akhirnya berantem lagi, gitu. Tapi kalau suami ngaji, oh iya aku udah belajar tafsirnya tuh di Cut Mutia kemarin, bahwa orang-orang yang ahli surga itu suka maafin, nahan amarah, nggak baperan. Wah, gitu ya hadirinnya. Jadi sekali lagi ingat pahala nih. Ya bahasa kita aja nggak ada makan siang gratis. Itu makan siang. Masa upaya kita untuk bersabar digratiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini aja deh, juara ketiga misalnya untuk ikut perlombaan lomba makan kerupuk, juara ketiga dapat handphone, juara kedua dapat motor, terus pas juara ke-1 hadiahnya habis. Terus orang terkaya di Jakarta tuh bilang, Anda nggak usah sedih, hadiah Anda saya tanggung. Hadiah Anda saya tanggung. Kira-kira hadiahnya apa? Masa ulekan? Kan nggak mungkin. Pasti hadiahnya bagus. Orang terkaya di Jakarta yang bilang gitu. Ini Allah katakan, fa'ajruhu 'ala Allah. Ingat,